Poco X7 Pro ini memang benar-benar powerful. Untuk main game apapun itu udah sikat habis ya. Untuk FPS-nya juga bisa 60 FPS dan juga untuk yang bisa 120 FPS pun tetap dilibas habis. Tapi ada salah satu kelemahan yang bikin saya greget, yaitu dari game Genshin Impact. Pengen tahu apa itu? Langsung aja kita simak video kali ini, guys. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang Genshin Impact pada Poco X7 Pro. Oke, buat kalian yang udah ngikutin channel saya, itu dulu Poco F6 itu pernah ya pada awal-awal perilisannya, bahkan sampai sekarang ya guys, itu kalau main Genshin Impact, maka ya, frame rate-nya itu bisa 60 fps, 59, berapa. Tapi kalau di mata kita itu framing-nya itu terasa patah-patah gitu. Dan buat kalian yang nggak ngerti maksud saya, mungkin kalian nggak punya Poco F6. Jadi kalian nggak bisa lihat secara mata kalau FPS-nya itu kayak nggak mulus gitu ya. Kayak kalau misalnya kita slide ke arah kanan pelan-pelan atau ke kiri pelan-pelan untuk menikmati pemandangan dari Genshin Impact tersebut, itu kayak ada patah-patah, nggak mulus gitu ya, smooth untuk ke kiri dan kanan, nggak kayak gitu. Jadi feeling tersebut hanya bisa kita rasakan dari mata, bukan dari performa FPS yang kerekam, enggak. Karena FPS-nya tetap bisa 59, berapa gitu. Tapi kalau dari mata kita, itu terasa kayak patah-patah enggak 59 atau 60 FPS gitu, enggak. Jadi memang benar harus dilihat oleh mata kita sendiri. Nah, ternyata sampai sekarang pun Poco F6 itu tetap sama ya guys. Terlihat dari misalnya saya udah tes sendiri untuk matiin Joyose-nya itu hanya bertahan 5-10 detikan. Joyose-nya itu mati, dan pada saat mati saya kayak panning ke kiri atau ke kanan untuk menikmati pemandangan itu mulus sementara ya. Sampai entah kenapa sekarang Joyose-nya bisa aktif kembali dan langsung kalian bisa ngerasain kayak wah, kok ada framing putus-putusnya lagi itu ya. FPS-nya kok kerasa di mata, nggak semulus pada saat pertama kali dimatiin Joyose-nya. Oke, jadi kita akan nyobain ya guys. Ini kalau misalnya saya nyobain Genshin Impact ini kalau 60 fps di Poco F6. Ini Poco F6 guys. Dan kalian bisa lihat sih kalau misalnya saya agak gini, dia ini lumayan agak patah-patah guys. Jadi kalau misalnya saya geser gini, ini agak ada patah-patahnya dikit gitu ya. Oke, dan ini kalau saya ke Joyose-nya saya force stop, nah gini, terus saya kembali ke sini, nah ini lebih mulus guys. Jadi dia akan lebih mulus, nggak ada patah-patahnya. Jadi kalau misalnya saya geser gini, dia nggak ada patah-patahnya sama sekali di Poco F6 ini. Tapi setelah beberapa detik, nanti tiba-tiba patah-patahnya ini bisa muncul lagi guys. Nggak tahu kenapa. Nah, ini udah kalau misalnya gini, dia akan aman sementara. Tapi nanti tiba-tiba akan muncul lagi. Nah, ya. Contohnya kalau misalnya saya ke Joyose lagi, ini untuk mempercepat ya, untuk nunjukin patah-patahnya. Nah, ini, nah kalau kayak gini kan ada kayak tersendat-sendat dikit gitu loh guys. Memang masih lancar, tapi kayak ada tersendat-sendat dikitnya itu. Tapi misalnya Joyose-nya saya force stop. Nah, lalu saya di sini, kalau saya, nah ini nggak ada tersendat-sendatnya, jadi mulus gitu guys. Nah, ini kadang dia bisa bertahan lama gini ya. Ini yang hari ini bertahan lama. Yang kapan lalu, entah kenapa dia Joyose-nya tiba-tiba aktif sendiri guys. Pada saat saya main dan nggak keluar gitu ya. Nah ini malah bertahan lumayan lama. Nah ini aktif sendiri lagi, lihat tuh. Ada patah-patahnya lagi. Jadi kayak tiba-tiba ada patah-patahnya lagi. Joyose-nya tiba-tiba aktif lagi ya. Nah, ini kalau
di Poco F6 guys. Nah, ternyata di Poco X7 Pro itu pun tetap sama ya guys. Ternyata kalau main Genshin Impact meskipun udah hampir 60 fps, ternyata kalau di mata kita itu terlihat putus-putus gitu. Nah, saya nggak tahu ini masalahnya dari Genshin Impact-nya atau gimana gitu ya. Karena saya nggak punya smartphone Android lainnya yang flagship selain Poco F6 dan juga Poco X7 Pro. Tapi terakhir pada saat saya gunakan di Poco X6 Pro kira-kira 2 bulan atau ya 2 bulanan lalu. Bahkan kalau nggak salah 1 bulan lalu saya sempat nyoba itu Poco X6 Pro masih aman-aman aja guys. Tetap mulus ya di mata saya. Tapi ternyata di Poco X7 Pro ini tidak ya. Dan saya sudah coba untuk matikan Joyose-nya dan langsung masuk ke gamenya. Ternyata masih framing terlihat putus-putus. Jadi nggak ada delay kayak Poco F6. Nah, memang mungkin masalahnya dari Joyose-nya. Dan di sini berarti mungkinan besar masalahnya bukan dari Joyose-nya atau di Poco X7 Pro ini. Kalau dimatiin, Joyose-nya langsung auto on lagi ya. Nggak ada delay gitu. Mungkin bisa seperti itu. Tapi ya, setelah saya coba, ya seperti itu guys. Setelah saya matikan Joyose-nya, saya balik untuk main game, tetap nggak ada delay pun, itu tetap ada framing putus-putus di FPS-nya. Wah, ya, jadi buat kalian pemain game Genshin Impact, mungkin kalian akan sedikit kecewa ya tentang hal ini. Karena ya, kalian akan merasakan di mata kalian itu tidak semulus kalau main Genshin Impact yang ya, kalau di mata kalian mulus 60 fps gitu ya. Meskipun hasilnya tetap 59, berapa fps ya, tapi tetap kerasa gitu ya untuk delaynya di mata kita itu. Oke, jadi ini Genshin Impact-nya di Poco X7 Pro ya. Kita akan lihat ya guys. Kita bikin ke setidaknya grafiknya ini kita akan bikin ke highest. Oke, terus FPS-nya 60. Nah. Nah. Nah, itu ada sedikit patah-patahnya dikit. Tapi nggak separah Poco F6 ya. Poco F6 itu parah guys. Poco F6 itu parah banget patah-patahnya. Tapi kalau ini dia lebih mulus, tapi kadang-kadang patah. Nah, itu kadang ada patahnya dikit tuh. Nah, itu patah dikit. Jadi dia nggak selalu patah-patah terus. Kalau Poco F6 itu cepet banget patah-patahnya. Nah, ini dia lebih mulus tapi sometimes ada patah-patahnya gitu ya. Kalau di mata saya sih seperti itu ya guys. Nah, itu ada patah sedikit. Nah, ini nggak bisa diperbaiki dengan Joyose. Jadi kalau misalnya di sini Joyose-nya saya force stop kayak gini, terus saya ke sini. Nah, ini tetap ada patah-patahnya dikit itu. Itu tadi ada patah-patahnya dikit. Meskipun sekarang nggak seberapa terlihat, tapi kadang dia bisa patah dikit gitu. Nah, itu patah dikit lagi. Jadi patah-patah dikitnya ini kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak gitu. Ya, nggak separah Poco F6, tapi ada guys. Ada dikit-dikit gitu. Menurut mata saya ini ada. Nah, ini kalau lebih cepat gini malah kelihatan sih. Dan ini nggak bisa diobati dengan matiin Joyose-nya ya. Jadi misalnya Joyose-nya pun ini saya nggak matiin. Nah, ini kalau kayak gini masih kayak patah-patah kan. Loh, kalau cepat malah kelihatan nih. Jadi kayak lebih cepat malah kelihatan. Nah, yang lebih aneh lagi, kalau saya mainkan di Honkai Star Rail, itu saya set di 60 fps gitu ya. Frame patah-patah tersebut tidak terjadi. Padahal developernya sama ya. Sama-sama Hoyo, MiHoYo gitu ya. HoYoverse itu. Tapi ternyata dalam satu HoYoverse, gamenya agak beda,
engine-nya mirip-mirip, tetapi ternyata guys, patah-patahnya tidak sama ya guys. Yang Honkai Star Rail mulus banget pada saat saya geser ke kanan atau ke kiri untuk menikmati pemandangannya. Itu mulus ya, 60 fps-nya di mata saya guys. Nah sekarang kita akan coba Honkai Star Rail aja ya. Kalau di Honkai Star Rail kira-kira apakah dia terasa patah-patah atau enggak? Nah, kita akan bikin jadi 60 fps dulu ya. Jadi ini akan saya bikin 60 fps supaya lebih kelihatan, dan ini akan ke Amporeus. Kita ke mana ya? Sini. Nah, ini pemandangannya cukup indah di sini. Nah, ya ini. Kita coba di sini aja. Ya ini lebih mulus ya guys. Kalau saya lihat. Patah-patahnya lebih jarang lagi daripada yang Genshin. Kalau Genshin pas pelan gini aja sometimes bisa patah gitu. Kalau HSR ini enggak. Pelan gini enggak patah. Dan patahnya di Genshin tuh enggak selalu yang di Poco X7 Pro ini. Cuman kadang-kadang aja gitu guys. Nah kalau di sini HSR ini enggak sih. Kalau saya pelan-pelan enggak ada patahnya sama sekali. Nah. Ya memang agak beda ya. Kalau Genshin malahan ini lebih ngeblur ya. Kalau kayak gini ini lebih ngeblur. Tapi saya kerasa banget kalau kayak gininya ini nggak ada patah-patahnya kalau di ASR. Kalau di Genshin kadang-kadang kayak frame skip dikit gitu. Tapi ya lebih parah di F6. Cuman di X7 Pro itu nggak semulus X6 Pro kalau menurut saya. Ada dikit gitu. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang nggak. Jadi ya itu sih pendapat saya ya guys. Tapi menurut kalian gimana? Kalian bisa tentukan sendirilah. Apakah mungkin saya aja yang terlalu over picky ya? Terlalu picky untuk ngelihat hal ini, atau ya gimana menurut kalian? Nah, jadi ya kalian bisa tentukan sendiri. Ini masalahnya di mana? Kalian bisa ajak obrol ya. Mungkin reviewer lain yang lebih pintar dari saya bisa nemuin masalahnya di mana. Tapi sejauh ini kok kayak reviewer smartphone yang biasanya dulu menyinggung tentang Joyose itu kok sekarang nggak ada yang nyinggung gitu ya tentang performa Genshin Impact di Poco X7 Pro. Tapi mata saya nggak bisa berbohong gitu ya. Kalau memang nggak mulus ya nggak mulus guys. Nah saya nggak tahu kenapa kok belum ada yang membahas tentang hal ini secara ya kayak besar-besaran gitu ya. Apakah karena memang mereka udah terbiasa dengan Poco F6 yang agak frame putus-putus itu pada saat bermain Genshin Impact, atau ya udah males nggak dibahas lagi. Ya ini sih yang ingin saya bagikan pada kalian, karena kalau kalian suka main Genshin Impact mungkin kalian bisa temui hal ini. Tapi kalau kalian suka main Honkai Star Rail, hal ini aman banget, tidak terjadi ya. Oke, mungkin itu aja. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrolin tentang hal ini guys. See you guys di video selanjutnya. Ya, aneh ya. Kok bisa ada framing putus-putusnya itu ya lagi di Poco X7 Pro. Padahal di X6 Pro aman-aman aja sih. 1 bulanan lalu saya nyoba. Malah di X7 Pro yang lebih powerful malah putus-putus. Apa Genshin Impact ini ada yang nggak cocok gitu ya dengan beberapa software terbaru dari Poco atau Xiaomi. Nggak tahu sih di Xiaomi gimana, tapi di Poco X7 Pro sama Poco F6 kena nih.